warahmatullahi wabarakatuh, yaitu sifat suka membantah atau orang Betawi suka ngerengkal, ya, suka merengkal. Suka membantah ini ternyata dia merupakan karakteristik bawaan kita, bawaannya manusia. Ya, biasanya orang itu membantah karena apa? Biasanya orang membantah itu karena apa? Beda pendapat, terus membantah karena nggak cocok, nggak sepaham. Biasanya orang membantah apalagi misalnya, ya, membantah sesuatu berarti ada argumentasi yang berbeda. Nah, di sini suka membantah merupakan salah satu sifat yang melekat pada diri manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, dan itu menjadi karakter manusia. Seperti saya yang sampaikan pada pertama kali pembahasan tentang serial sifat manusia ini, saya kasih tahu, ya, informasikan kembali bahwa semua sifat-sifat yang melekat ini, yang 20 ini, itu istilahnya nggak ada baik-baiknya. Lemah, ya, kemarin yang pertama, kemudian yang kedua apa? Tergesa-gesa, yang sekarang suka membantah, kan gitu. Disitulah kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia agar sifat-sifat yang melekat pada diri manusia ini terbimbing. Yang tadinya lemah dikuatkan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan hanya kepada Allah. Yang sifat suka tergesa-gesa diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tergesa-gesa itu bukanlah sifat yang baik dan seringkali menyebabkan kesengsaraan. Termasuk juga suka membantah. Ini Allah Maha tahu dengan ciptaannya, sehingga Allah mengutus para nabinya untuk menjelaskan bahwa sifat membantah ini mesti dikendalikan. Ya, sifat membantah ini mesti dikendalikan. Walaupun sebenarnya ada beberapa tempat yang memang istilahnya kita boleh berbantah-bantahan. Ada istilahnya itu jidal. Ya, berjidal. Jidal artinya adu argumentasi. Nah, dalam hal ini sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat manusia berkaitan dengan suka membantah itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, tapi kita nggak bahas semuanya, kita bahas mungkin satu saja. Di antaranya adalah surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 54 yang tadi saya bacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad sarrafna," dan sungguh kami telah mengulang fi hadzal Qur'an, di dalam kitab Al-Quran ini, linnas, bagi manusia, min kulli mathal, setiap macam perumpamaan. Allah banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Untuk memberikan apa istilahnya, pemahaman yang paling singkat untuk mudah difahami. Ya, kalau dijelaskan panjang lebar mungkin akan sulit, misalnya begitu. Sementara perumpamaan itu mempermudah agar kita bisa lebih memaknai tentang misalnya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan Allah. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan, ya. Apa saja misalnya perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran? Misalnya dari mulai yang paling kecil, apa misalnya? Nyamuk, ya kan? Lebah, terus semut, terus laba-laba, rumah laba-laba, lemahnya rumah laba-laba. Allah memperumpamakan bahwa kekuatan orang-orang kafir yang ketika mereka bersatu sekalipun, Allah sebutkan bahwa mereka itu persatuannya seperti selemah sarang laba-laba. Allah perumpamakan orang mukmin seperti lebah, ya kan? Dimanapun dia hinggap akan memberikan manfaat, apapun yang dia keluarkan akan memberikan manfaat. Allah berikan umpamanya dari yang paling kecil, dari nyamuk, atau yang lebih kecil daripada itu, atau dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar yang Allah perumpamakan. Misalnya ada gunung, ada samudra, laut, ya, Allah perumpamaan seperti itu. Misalnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah sebut di situ ada gunung,
Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Kahfi ini, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masar. Sungguh kami telah mengulang-ulang kepada manusia perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya agar mudah manusia ini memahami tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, sifat-sifat Allah, ya perkara-perkara tauhid, ya, kebenaran Rasulullah dan ajaran Islam. Tetapi di sini dikatakan ayat selanjutnya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jidal di situ, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah perumpamaan tadi. Ayat. Jadi manusia itu suka membantah, suka merengek. Di antara sifat yang suka dibantah oleh manusia, pertama, membantah perintah Allah. Yang kedua, membantah larangan Allah. Yang ketiga, membantah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah tugas para nabi dan para rasul, ya. Mereka adalah utusan Allah menyampaikan risalah kebenaran yang sampai kepada manusia, lalu sebagian mereka ada yang beriman, sebagian di antara mereka ada yang membantahnya. Di antara ayat yang juga menjelaskan tentang apa orang yang suka membantah, misalnya juga di sini, ya, surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu alihatuna khairun am huwa, dan mereka berkata, alihatuna, Tuhan-Tuhan kami, am huwa, ataukah Tuhan-Tuhan mereka. Yang dimaksud di sini orang Quraisy, ya. Jadi ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka, kan gitu. Ketika ayat ini turun, orang kafir Quraisy sedikit nyindir gitu kira-kira. Kan orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya, menyembah Yesus kan gitu, ya, menyembah Nabi Isa. Sementara Nabi Isa oleh umat Islam dianggap sebagai nabi. Kalau memang kalimat firman Allah mengatakan kamu dan apa yang kamu sembah akan menjadi bahan bakar api neraka, bagaimana tuh dengan orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa yang dianggap nabi oleh kalian? Apakah Nabi Isa akan menjadi bahan bakar api neraka? Gitu. Masuk akal. Dia pakai logika juga. Kalau memang apa yang kami sembah, kami dan apa yang kami sembah menjadi hasabu jahannam, bahan bakar api neraka, berarti orang Nasrani yang menyembah Isa yang kata kalian itu adalah nabi akan dimasukkan ke dalam neraka kalau begitu. Bagaimana tuh? Nah, akhirnya Rasulullah kemudian dia. Inilah salah satu ya memang bukti bahwa Rasulullah itu memang seorang nabi dan hanya patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak mengeluarkan argumentasi kecuali atas bimbingan Allah. Ini persis sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Makanya kalau Rasulullah belum mendapatkan wahyu, beliau diam. Dari satu sisi memang kalah secara argumentasi, ya kan? Tetapi Rasul diam, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya bahwa ya yang mereka lakukan itu, di sini dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, ya. Tadi ketika mereka bertanya, apakah Tuhan kami atau Tuhan dia, ya, yang lebih baik? Ma darabuhu laka illa jadala. Jadi tidaklah mereka itu mempertanyakan itu kecuali hanya untuk membantahmu, kan gitu kira-kira. Jadi mereka itu memberikan perumpamaan tadi maksudnya adalah untuk membantah saja, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran terhadap sesembahan mereka, kan gitu. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy itu yang membuat Rasulullah diam itu hanya perkataan untuk mengada-ngada, artinya ingin membantah, tujuannya untuk tidak mau beriman kepada Rasulullah saja, kan gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya duduk perkara jelas, ya.
bahwa Nabi Isa dialah Nabi, kan gitu. Bahwa ketika Nabi Isa itu kemudian disembah oleh orang-orang Nasrani, itu persoalan dia, kan gitu. Umat Islam mah istilahnya tetap menganggap Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Dia tidak akan menjadi bahan bakar api neraka. Secara konsep akidah sudah clear sebenarnya. Tetapi Allah kemudian menegaskan bahwa orang kafir itu ya memang tujuannya cuma membantah saja. Itulah sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, suka membantah, ya. Jadi suka membantah. Orang yang membantah itu apa dilakukan? Kenapa? Ya, ada kecenderungan untuk menolak atau menentang gitu, dan tidak menerima sesuatu tanpa ada alasan yang kuat. Ini biasanya orang yang membantah begitu. Dia ingin menentang, ingin menolak, tapi dia sendiri tidak punya argumentasi yang kuat. Bagaimana mungkin kalian menyembah Tuhan yang kalian buat sendiri, kan gitu. Allah sudah vonis itu di dalam Al-Quran, ya kan? Jadi tidak mungkin secara logika orang menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri, gitu. Jadi mereka membantah, sementara argumentasi mereka untuk menyembah batu pun lemah, kan gitu. Makanya orang Islam tidak terpengaruh dengan bantahan orang-orang kafir. Nah, dalam ini jelas ya sampai di sini. Termasuk juga ayat yang lain, satu lagi surah An-Nahl ayat 4 yang menjelaskan bahwa sifat manusia itu suka membantah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Jadi dalam hal ini apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu bakalan membantah firman-Nya? Allah tahu, kan gitu. Sejak Allah ciptakan dia dari air mani pun Allah sudah tahu nanti akan lahir manusia yang akan membantahnya, gitu. Jadi bukan Allah nggak tahu. Makanya ketika ada orang yang membantah Allah, mendebat Allah, ya tidak heran. Sebenarnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah. Ketika dia membantah itu sebenarnya dia sedang menzalimi diri mereka sendiri. Itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah An-Nisa ayat 64. Ini kebetulan baru kemarin saya sampaikan di Jombang sana. Bagaimana orang-orang yang berbuat dosa itu sebenarnya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Tapi kalau mereka mau datang kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah, meminta agar Rasulullah mendoakan ampunan kepada Allah, maka mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Menerima Taubat, dan Maha Penyayang. Jadi memang setiap kita ini pasti akan melakukan kesalahan. Kesalahan yang kita lakukan yang penting bukan karena kita membantah perintah Allah. Jangan sampai, ya. Jangan sampai membantah perintah Allah. Apa-apa saja nih yang Allah perintahkan yang biasanya dibantah oleh manusia. Apa saja misalnya? Yang suka dibantah oleh manusia apa aja? Misalnya, yang paling pertama yang diserukan oleh para nabi dan rasul yang dibantah oleh umatnya apa? Turan? Sholat. Sebelum ke sholat, para nabi dan rasul pertama kali mengajak untuk apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kerasulan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah merintahkan manusia untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, dan ini dibantah oleh kaumnya. Jadi umat-umat terdahulu itu, ya para nabi-nabi terdahulu, mereka dibantah oleh kaum-kaum. Nanti kita jelaskan pada akhir ini, ya, sesi ini, bagaimana kisah-kisah para nabi dan rasul yang dibantah oleh kaumnya. Baru kemudian yang kedua, ya perintah setelah beriman, ya mereka beramal soleh. Amal solehnya juga sering dibantah. Misalnya perintah untuk mengerjakan sholat. Hari ini, apakah umat Islam 100% menjalankan sholatnya? Tidak. Padahal syariat Islam memerintahkan agar kita mendirikan sholat. Kenapa umat Islam hari ini, sebagian mereka terutama nih, ya, Masya Allah, ya, kalangan generasi penerus kita, tentang perkara-perkara sholat aja masih banyak yang tidak tahu, ya. Khawatir kalau mereka hukum-hukum berkaitan dengan sholat saja nggak tahu, khawatir jangan-jangan mereka juga nggak sholat karena mengabaikan tentang hukum-hukum seputar sholat.
bisa jadi mereka tidak mengerjakan. Ini bahaya. Kemudian zakat, ada nggak yang membantah perintah zakat? Ada nggak? Karena ada firman-Nya, pasti ada yang membantahnya. Allah menjelaskan orang-orang yang menolak membayar zakat, Allah akan kumpulkan nanti hartanya di hari kiamat, lalu akan dituangkan kepada badannya itu harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu dicairkan, emas yang mereka tumpuk-tumpuk itu dicairkan lalu disiramkan kepada mereka. Itu karena memang pasti ada yang membantah perintah Allah berkaitan dengan zakat. Ya, termasuk juga di masa Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah pertama kali, banyak sebagian orang yang menolak untuk membayar zakat. Alasannya apa? Kami sholat, kami kerjakan, kami tetap beriman kepada Allah, tapi dulu zakat kami tunaikan kepada Rasul. Hari ini kami tidak mau tunaikan kepada Abu Bakar, karena dulu kami taatnya kepada Rasul, kan gitu. Nah, ini aneh-aneh aja. Maka Abu Bakar kemudian memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat, karena dia adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga menjaga amanah, ini juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Al-Quran yang dibaca ya, Ustaz Tamrin sering kali. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Menunaikan amanah. Banyak orang yang membantah perintah untuk menunaikan amanah, menegakkan keadilan, bersikap jujur, kemudian juga kewajiban dakwah. Ini juga perintah Allah nih, kewajiban dakwah lah. Baik dakwah itu kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, termasuk juga kepada kaum muslimin. Itu juga banyak yang membantah. Alasannya, saya nggak bisa. Alasannya bukan bakat. Alasannya nggak ada ilmu. Ya memang setiap orang pada lahirnya tidak bawa apa-apa. Ya, tapi kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka kita persiapkan diri kita agar dakwah itu bisa dilaksanakan. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita menghindari kewajiban ini lantaran hati membantah ya perintah Allah. Menuntut ilmu, ya alhamdulillah kita hadir di tempat ini, kita patuh kepada Allah, kewajiban untuk menuntut ilmu. Namanya ilmunya berkah yang kita pelajari. Ya. Kemudian bersabar dalam menghadapi cobaan. Ini juga perintah Allah. Banyak orang yang tidak sabar, membantah tentang apa? Tentang takdir, tentang musibah, tentang kodenya Allah. Sering ini dibantah. Kenapa Allah berikan kepada saya, padahal saya ya tidak melakukan dosa besar? Kenapa Allah gencet hidup saya dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari atas, dari segala sudut? Kenapa penderitaan saya tidak pernah berakhir dan lain sebagainya? Ini membantah Allah. Bahkan hujan pun diomelin. Ya, hujan pun diomelin. Orang kalau sudah bantah itu semua perbuatan Allah ya salah, ya kan? Begitu. Orang kalau sudah bantah, ingkar kepada Allah, semua perbuatan Allah salah. Dikasih panas, apa alasannya? Dibilang panas banget. Dikasih hujan, apa dia bilang? Hujan mulu, becek, entar-entar banjir. Dikasih dingin, nah malas gitu ya, masjid dingin. Ya kan begitu manusia. Apa maunya? Lalu bantah-bantahan itu ada dalam jiwa manusia. Makanya di sini perlu dikendalikan. Termasuk juga tadi berkaitan dengan perintah. Ada lagi yang berkaitan dengan larangan-larangan. Allah melarang ini dan itu juga sering kali dibantah oleh manusia. Allah misalnya melarang untuk menyekutukan Allah, dibantah. Percaya kepada selain Allah. Allah misalnya melarang kita durhaka kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita mengatakan tapi seringkali justru ya anak-anak sekarang tuh ya mulai dari kecil udah kelihatan suka mengatakan tidak mau. Padahal ya mesti kita didik dari awal, dari sejak kecil itu kita didik anak kita itu jangan sampai menjadi orang pembantah yang nyata. Termasuk juga dilarang membunuh jiwa. Hari ini banyak sekali orang membunuh jiwa tanpa hak ya, ini juga terjadi. Dilarang mencuri, banyak mencuri. Dilarang zina, banyak berzina. Dilarang berdusta, banyak orang berdusta. Banyak ternyata larangan-larangan Allah dan perintah Allah yang dilanggar oleh manusia. Ini menunjukkan memang itulah karakter bawaan manusia. Tapi saya nggak pernah dusta, Ustaz. Itu karena kita mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita
dari larangan Allah. Dan itu yang benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada yang aku bawa. Berarti kalau kita sudah mampu mengendalikan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berarti hawa nafsu kita sudah tunduk, sudah berhasil ditundukkan. Bawaan fitrah manusianya yang memang tadi suka membantah itu berhasil dia kendalikan, dia tundukkan di bawah apa? Di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini pantas ya Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia berhasil mengendalikan sifat bawaan manusia. Ya. Allah larang memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Allah larang mengambil harta riba. Allah larang bersaksi palsu. Allah larang berprasangka buruk dan lain sebagainya. Larangan-larangan Allah. Nah. Juga termasuk berkaitan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Allah yang esa dengan segala macam sifat-sifatnya. Ini juga banyak orang yang tidak atau menentangnya. Katanya Allah Maha Pemberi rezeki, katanya Allah menerima doa setiap orang yang berdoa. Mana kan gitu? Buktinya sudah 40 hari 40 malam, 7 bulan, 7 minggu dan lain sebagainya, beralasan doa sudah dipanjatkan, tahajud sudah dilakukan, sedekah sudah dilancarkan, tapi Allah belum juga kasih rezeki. Ada orang yang membantah. Ya, jangan. Ya, Allah itu salah satu sifatnya itu, ya seperti yang sudah kita kaji di dalam Aqidatul Awam. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Iradahnya Allah, kehendaknya Allah adalah atas kehendaknya, tanpa ada intervensi manusia. Allah bisa masukkan hambanya masuk ke dalam neraka, Allah bisa masukkan hambanya ke dalam neraka, ke surga, tanpa intervensi dari manusia. Nah gitu. Jadi jangan pernah kita membantah Allah Subhanahu wa taala ataupun membantah perintahnya. Nah, alhamdulillah, ini ada yang tanyakan nggak sebelum saya lanjut? Ada yang ditanyakan? Saya buat materinya ini cukup banyak, tapi saya singkat saja. Ini sebagai referensi, nah, nanti bisa saya share ya, kalau sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan juga bagaimana kisah-kisah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kisah para nabi dan rasul yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, gunanya adalah rame banget ini. Gunanya agar orang-orang yang beriman pada saat Al-Quran itu diturunkan, sampai orang-orang yang beriman di akhir zaman, mereka mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena yang dialami oleh nabi dan rasul itu pasti akan berulang dan akan dialami oleh umat-umat berikutnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena memang Allah sudah menciptakan manusia, produk berupa manusia itu sama dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dengan segala macam sifat-sifat buruknya, termasuk sifat suka membantahnya, gitu. Sehingga kalau hari ini ada orang yang membantah, di masa Nabi dan Rasul pun begitu. Bukan hanya di masa Nabi Muhammad SAW, termasuk di zaman umat-umat terdahulu. Salah satunya seperti yang Allah jelaskan misalnya tentang bantahan kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, misalnya surah Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka berapa tahun? Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Itu ada di dalam ayat Al-Quran ya, jadi bukan di hadis. Ada dalam ayat Al-Quran ya, dia tinggal di antara mereka 1000 kurang 50 tahun, berarti 9,5.
Lalu mereka ditimpa dengan banjir besar lantaran membangkang atau membantah terhadap perintah Nabi Nuh, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, lagi-lagi orang yang membantah perintah Allah sebenarnya dia sedang menzalimi diri mereka sendiri. Hari ini ada orang yang menzalimi orang lain, makanya sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena apa? Allah sudah ancamkan dia kehinaan di dunia dan siksa nanti di hari kiamat. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ternyata ada di antara istrinya yang tetap dalam kekafiran. Ada di antara anaknya yang tetap di dalam kekafiran. Siapa namanya? Kan'an. Ada anaknya yang selamat, yang bertakwa kepada Allah, ikut dengan Nabi Nuh juga selamat. Alhamdulillah. 950 tahun bukan waktu yang singkat. Ya kan, udah berapa generasi itu? Kalau satu generasi 70 tahun, 950 tahun bisa lewat berapa? 7 generasi. Ya, memang orang dulu ini panjang-panjang umurnya. Ya, bukan karena zaman dulu belum ada polusi CO2 gas pembakaran, bukan. Ya, karena memang Allah sudah tetapkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya masanya, punya waktunya. Nah, umat Nabi Muhammad ini sekitar 60 sampai 70 tahun. Jadi bantahan dari zaman dulu itu sudah terjadi. Muridnya para nabi itu ada yang punya murid, ada yang orang pengikut, ada yang sampai memang tidak punya pengikut. Ini dijelaskan juga di dalam hadis Nabi ketika Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana pengikut umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa banyak, umat Nabi Isa banyak, sementara umat Nabi Muhammad ketika berdakwah sedikit sekali pengikut. Nah, disitulah kemudian Allah SWT bimbing dan berikan pertolongan sampai kemudian sampai iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang, berbondong-bondong. Umat Nabi Muhammad banyak. Kaum Nabi Musa juga seringkali membantah perintah Nabi Musa, termasuk di dalam peristiwa apa? Penyembahan anak lembu ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai. Bukit Sinai. Berapa lama Nabi Musa ke Bukit Sinai? Tujuannya apa? Atas perintah Allah, Nabi Musa diperintahkan menuju Bukit Sinai untuk menerima kitab Taurat. Berapa lama? 30 plus 10. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa berangkat selama 30 hari di Bukit Sinai, lalu Allah genapkan 10 hari. Itu ada di dalam Al-Quran 40 hari. Nah, ternyata ada orang cerdas nih, namanya Samiri, itu juga diceritakan dalam Al-Quran, memanfaatkan waktu 40 hari itu untuk membuat orang-orang yang tinggal itu jadi kafir lagi. Dia buatlah kemudian emas-emas yang mereka kumpulkan itu dia bakar, dia lelehkan, dia cetak menjadi lembu, bentuknya patung lembu. Lalu patung lembu ini diajaklah oleh Samiri untuk menyembahnya. Di situ katanya lembu ini bisa bersuara. Inilah Tuhan katanya. Sembahlah Tuhan ini. Nah, itu. Jadi Nabi Musa sedang menerima wahyu selama 40 hari dimanfaatkan oleh Samiri di bawahnya itu untuk menyesatkan umat manusia. Tujuannya adalah untuk membantah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Padahal Allah SWT sudah berikan mereka itu nikmat, selamat dari kejaran Fir'aun, selamat dari laut dan lain sebagainya. Tapi yang namanya Bani Israel gitu, kayak gitulah, kan gitu. Sampai hari ini kayak gitu. Bukan Bani Israel aja. Nah, yang namanya manusia itu suka membantah, termasuk Bani Israel. Sudah waktu ya. Termasuk juga kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau melakukan perlawanan terhadap kekufuran, bagaimana kaum Nabi Ibrahim pun membantah beliau. Kalau Nabi Ibrahim ini lebih singkat lagi beliau berdakwah selama 40 tahun pada kaumnya. Begitu juga kaum Nabi Lut alaihissalam, yang kita kenal dari peristiwa dari perbuatan kaum Nabi Lut apa?
zina homoseksual. Itu. Ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka. Perbuatan dosa yang melebihi daripada binatang. Makanya di dalam syariat Islam, hadis Nabi menyebutkan, barang siapa kalian apabila kalian menemukan orang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah. Itu hukuman buat homoseksual itu dibunuh. Teknis pembunuhannya bagaimana? Dilempar dari tempat yang tinggi, bukan ditusuk, bukan dicambuk, bukan dipenggal, bukan dirajam, lempar dari tempat yang tinggi. Itu. Jadi sampai teknis hukumannya pun Allah jelaskan khusus buat si pelaku liwat. Liwat itu homoseksual, ketok gitu ya. Itu hukuman keras gitu. Nah, perbuatan Nabi Lut ini lantaran apa? Lantaran mereka membantah Nabi Lut alaihi. Ya. Kalau Allah azab kepada mereka, apa azabnya? Allah balik bawah jadi atas, Allah hujani mereka dengan batu. Kalau umat Nabi dahulu perspotnya itu ngeri-ngeri, gitu ya. Hujannya hujan batu. Sampai apa? Sampai mereka binasa, gitu. Dipastikan semua itu akan dirasakan oleh orang-orang yang membantah. Nah, makanya kalau hari ini umat Nabi Muhammad atau siapapun yang tidak beriman, mungkin hari ini dia selamat. Tetapi azab Allah pasti akan mengenai mereka satu persatu, itu udah pasti. Ya, entah itu di dunia ataupun nanti di hari kiamat. Orang yang membantah perintah Allah dan Rasul, mendebat perintah Allah dan Rasul, di hari kiamat satu persatu mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengenai sebagaimana azab hujan batu yang pasti mengenai umat Nabi Lut. Jadi nggak akan ada yang loss, ngumpet di balik gua pun nggak selamat, gitu ya, nggak selamat. Termasuk bantahan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Contohnya seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Betapapun banyaknya mukjizat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya lewat depan matanya sendiri. Abu Jahal berkali-kali melihat mukjizat Rasulullah, tetap saja dia membantah. Nah, ini lagi-lagi memang itulah sifatnya manusia. Ya, karena itu berhati-hati dengan sifat yang ada di dalam diri kita ini yang suka membantah itu. Cobalah kita tundukkan hawa nafsu kita ini dengan apa? Dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada wahyu. Ya. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita. Justru kalau orang memperturutkan hawa nafsu, ya, dia pasti akan celaka. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Masih ada waktu ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Baik. Mas Wanto mungkin buat catatan nanti ke depan kalau ada, kalau bisa ya, ada mic khusus buat penanya nanti biar pertanyaannya bisa didengar yang lain, gitu ya. Ya Mas Wanto ya, siapin nanti mic untuk pertanyaan jamaah gitu. Barangkali juga nanti ada dari ini pertanyaan bagus. Berapa menit sampai bisa? 4 menit, baik. Sebenarnya jawabannya panjang nih. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hikmah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, contoh-contoh yang baik, dan wajadilhum bil lati ahsan. Adapun ketika harus dilakukan debat, maka debatlah dengan cara yang ahsan. Di situ ada catatan bil lati ahsan. Nah, perdebatan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan jidal itu dilakukan dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir, mereka beliau berdebat dengan orang kafir tentang konsep ketuhanan. Di situ debat bisa dilakukan.
ya. Selama yang diajak debatnya masih mau berpikir gitu ya. Kalau sudah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu udah nggak bisa lagi debat dengan dia. Kenapa? Berkali-kali mukjizat sudah sampai kepada dia, minta bulan dibelah, dikasih bulan dibelah, ya kan? Dia dengarkan ayat suci Al-Quran, dia pun menyaksikan bahwa itu firman Allah beda dengan syair. Ini bukan kalimat manusia. Diakui oleh Abu Jahal. Tetapi karena dia menutup diri ya dari berpikir, maka debat tidak lagi ada gunanya bagi mereka. Nah, bagaimana dengan diskusi yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sesama kaum muslimin? Misalnya di antara para ulama mazhab yang berbeda pendapat di dalam satu perkara, kan gitu ya. Bagi kita yang levelnya muqallid, mungkin hanya bisa mengikuti salah satu mujtahid yang bisa kita ikuti. Muqallid itu sebenarnya karena keterbatasan kapasitas ilmunya, dia tidak bisa berdebat karena keterbatasan kapasitas. Sementara mujtahid yang levelnya adalah mujtahid itu, dia bisa berdebat, tapi bukan jidal yang tidak ahsan tadi. Ya, karena ada hadis lain yang menyebutkan ya yang berkaitan juga dengan jidal itu, bagaimana tidak boleh di dalam jidal itu, debat yang curang. Maksudnya debat yang curang itu apa? Dulu pernah saya jelaskan ketika menjelaskan kitab Min Muqaimat itu, debat yang curang itu adalah ketika dia sudah menemukan kebenaran, dia tetap kekeh mempertahankan argumentasinya yang lemah. Itu jidal yang masih ditinggalkan, ya. Nah, selama dia meninggalkan itu, insya Allah selamat. Yang kedua, kalau itu masalah yang berkaitan dengan furu'iyah, maka di sini ya setiap kaum muslimin ya untuk bersikap legowo, ya, bersikap menerima argumentasi masing-masing. Artinya bersikap menerima, ya. Silakan dengan argumentasi masing-masing. Itu kalau masalah furu'iyah, masalah cabang. Tapi kalau sudah masalah usul, masalah pokok agama, misalnya seperti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, ya kan? Ada orang yang mengatakan menerapkan syariat Islam itu tidak wajib di Indonesia, gitu. Apa argumentasinya Allah tidak ditaati di Indonesia, sementara Allah misalnya hanya ditaati di Arab misalnya? Seperti pernyataan siapa? Tokoh NU itu, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab sejarah yang berisi referensi tentang ya aturan-aturan hidup yang berlaku di masa waktu itu. Ini pernyataan menyesatkan. Ya, ini harus didebat. Karena ini udah masalah usuluddin, pokok agama. Dia anggap syariat Islam itu hanya berlaku di masa lalu, di masa Rasul, di tempat tertentu, yaitu di Makkah atau di Madinah. Nah, ini bisa didebat karena udah masalah pokok agama. Saya kira itu batasannya. Dengan keterbatasan waktu kita, ini akan lebih panjang sebenarnya berkaitan dengan jidal, tapi pakem-pakemnya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin kita lanjut dalam diskusi berikutnya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya bisa kita pahami dan kita tambah ilmunya, kita bertambah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita agar kita tidak memperturutkan sifat-sifat membantah dalam diri kita. Taatilah Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.